Jadi buat saya ketika Kang Emil kesini beda sama Mas Pram. Mas Pram netral, Kang Emil udah -1. Ketika Mas Anies masuk -2 gitu loh, bantuin Pram. Malang betul nasib Ridwan Kamil dan Suswono. Sudah kalah di Pilgub Jakarta tahun 2024. Nasib mereka terlantung-lantung setelah partai-partai pengusungnya mulai lempar handuk. Ibarat pepatah sudah jatuh ditimpa tangga pula. Padahal koalisi Ridwan Kamil dan Suswono kurang apa di Pilkada Jakarta kali ini. Soal bansos melimpah ruah, dukungan presiden bahkan sampai pakai kop surat bintang 4 dan tanda tangan resmi Presiden Prabowo. Dukungan Jokowi apalagi, bahkan mulutnya sampai berbusa-busa mengkampanyekan Ridwan Kamil dengan alasan pilihlah berdasarkan rekam jejaknya. Bahkan menjelang hari H, PJ Gubernur Jakarta terlihat sangat kerepotan mengganti wali kota, camat, lurah, dan berbagai kepala dinas. Semua orang jelas tahu apa tujuannya, demi memastikan Ridwan Kamil dan Suswono menang cukup 1 putaran saja. Tapi hasil akhirlah yang berbicara. Calon gubernur asal Bandung ini hanya memanen suara 39,4%, sedangkan Pramono Anung dan Rano Karno sukses meraup 50,07% suara sah dan memenangkan Pilkada Jakarta cukup 1 putaran saja. Hasil yang sangat kontras di mana Ridwan Kamil didukung seluruh kekuatan politik, negara, kekuasaan, partai politik harus puas pulang ke Bandung memakai mobil curhat. Setelah KPU mengumumkan pemenang Pilkada Jakarta adalah Pramono Anung. Ini artinya angka kemenangan 50,07% tersebut valid dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jalan satu-satunya adalah menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Itu pun Ridwan Kamil dan Suswono terancam gagal menggugat hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Ada aturan yang tercantum dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada yang mengatur syarat pengajuan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pasal 158 huruf C, peserta pemilihan gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk antara 6 hingga 12 juta jiwa hanya dapat menggugat jika selisih suara hasil penghitungan KPU tidak melebihi 1% dari total suara yang sah. Dalam kasus Pilgub Jakarta kali ini, dengan DPT sebanyak 8 juta lebih, aturan ini sangat berlaku ketat. Ini artinya Ridwan Kamil tidak bisa menggugat Pramono Anung dan Rano Karno ke Mahkamah Konstitusi karena selisih suara antara Rido dan Pram Rano sampai 10%. Gugatan yang akan diajukan oleh Rido hampir pasti tidak memenuhi syarat formal karena selisih suara 10% itu jauh melebihi batas maksimal yang diatur oleh Undang-Undang Pilkada. Kecuali tim Rido mendapat bantuan dari jalur orang dalam. Kan masih ada Paman Usman atau iparnya Raja Jawa yang masih aktif mengabdi di Mahkamah Konstitusi. Hati-hati. Yang memprihatinkan, tim Rido ternyata sudah mulai ogah berjuang, apalagi memaksakan putaran kedua. Terutama figur-figur dari berbagai partai politik. Kader PKS Mardani Alisera bahkan menyatakan rasa pesimismenya dengan harapan agar putaran kedua bisa berlangsung. Mardani Alisera mengakui tim Rido salah strategi, terutama sangat terlambat dalam mengantisipasi dukungan Anies Baswedan ke Pramono Anung dan Rano Karno. Pendapat kader PKS ini juga sejalan dengan suara pemilih PKS yang banyak bermigrasi ke Pramono Anung. Mungkin karena faktor Betawinya Bang Dul, pemilih PKS di beberapa lembaga survei bahkan lebih dari 30% memilih Pramono Anung, bukan Ridwan Kamil atau Suswono dari PKS itu sendiri. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rahlan Nasidik, juga sudah menyatakan bahwa Demokrat sudah menerima kekalahan di Pilgub Jakarta kali ini.
Kekalahan adalah bagian terhormat dalam demokrasi yang sehat. Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, juga mengapresiasi kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai hasil kerja yang kolektif, bukan ingin menonjolkan peran satu orang saja dalam kompetisi ini. Faktor Anies Baswedan, Ahok, mesin politik partai pengusung, kerja politik tim sukses, tim relawan, tim media sosial, kandidat yang tidak blunder dan simpatisan yang memilih dengan nalar dan pertimbangan yang jauh lebih objektif. Wakil Ketua Umum PKB, Jaijul Fawait, bahkan secara terang-terangan mengungkapkan jika Ridwan Kamil dan Suswono emang tidak menarik dari segi apapun. Paslon yang mereka usung dianggap tidak melalui proses yang ideal di tingkat akar rumput atau masyarakat di tingkat bawah sekalipun. Dari partainya Prabowo sendiri, Gerindra, ini juga mengungkapkan hal yang sama. Lewat sekjennya Gerindra, Ahmad Mujani, dan juga Wakil Ketua DPR, Bang Dasko, menyatakan bahwa menghormati hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 yang sudah diumumkan oleh KPU Jakarta. Soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Gerindra hanya menyatakan bahwa mendukung keinginan Ridwan Kamil dan Suswono yang akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi rasanya baik Gerindra maupun Prabowo tidak ada celah yang bisa dimaksimalkan untuk membalikkan hasil Pilkada Jakarta kali ini. Saya yakin Prabowo sangat ingin proses Pilkada kali ini terlepas dari gangguan-gangguan orang-orang yang tidak waras yang ingin mencoreng era pemerintahannya. Seperti pesannya pada tanggal 29 November yang lalu, yang menang jangan euforia, yang kalah dukunglah yang menang. Semua koalisi Ridwan Kamil rasanya sudah dalam tahap ogah untuk berkorban membela Ridwan Kamil lagi. Energi mereka semua terkuras hanya untuk membela kursi gubernur Jakarta setelah bertarung di berbagai kompetisi seperti Pilpres, Pileg, Pilgub. Apalagi blunder-blunder yang keluar dari mulut Ridwan Kamil dan Suswono secara bergantian membuat kerja-kerja di lapangan menjadi buyar sudah. Lihat saja media sosialnya mereka berdua. Apapun kontennya, komentar netizen mayoritas negatif semua. Pesan saya cuma satu, Kang Emil, sudahlah, kembalilah ke Bandung. Perbaiki kembali citra Anda yang buruk dengan Jawa Barat dan Persib Bandung yang sudah terlanjur marah setelah Anda menyatakan cinta ke Persija Jakarta demi mengejar jabatan gubernur di Jakarta. Partai-partai koalisi sudah mulai lempar handuk. Andai Anda ngotot mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, jangan berharap lebih soal hasilnya karena undang-undang apapun tidak mendukung Anda sendiri. Yang ada malah kecurangan-kecurangan yang akan diadukan oleh tim Ridho malah menjadi blunder dan menjadi suguhan tontonan yang memalukan di MK dan seluruh jutaan rakyat Indonesia. Logika publik jangan dibohongi sekalipun. Seluruh kekuatan politik ada pada tim Ridho, bukan Pramono Anung. Jelas yang paling berpotensi melakukan kecurangan dan merekayasa seluruh proses pilkada adalah tim Ridwan Kamil, bukan Pramono Anung. Pramono Anung tidak punya apa-apa, apalagi hanya didukung penuh oleh satu partai politik saja, yaitu PDI Perjuangan. Apalagi soal angka golput 42% yang mau dituntut. Ini jelas tuntutan yang sangat ngawur. Bagaimana bisa angka golput dituntut? Siapa yang dituntut? Yang jelas, angka golput yang cukup tinggi ini tidak mempengaruhi kemenangan Pramono Anung. Hasil 50,07% tetap valid sesuai pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Kang Emil dan Om Suswono, istirahat dululah dengan tenang di mobil curhat. Biarkan Mas Pramono Anung dan Bang Dul bekerja agar Jakarta semakin menyala. Saya John Sitorus, Insight.